Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita haturkan atas semua anugerah dan karunia yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat hadir di masjid yang tercinta ini untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para aulia, para syuhada, para solehin, dan kaum muslimin yang mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dimanapun dan kapanpun kita berada, baik ketika kita sedang bersama-sama orang banyak maupun ketika kita sendirian, dengan selalu mentaati, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita ditanya apakah kita benar-benar mencintai Indonesia dan apa alasan kita mencintai tanah air kita, maka jawabannya mungkin bermacam-macam. Untuk benar-benar mencintai Indonesia, kita perlu memiliki alasan-alasan yang kuat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu jawabannya adalah kecantikan alam Indonesia yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada tanah air kita. Dalam dunia kelautan, Indonesia memiliki taman laut yang sangat indah seperti di Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat. Kawasan Raja Ampat memiliki lebih dari 1070 jenis spesies ikan, 600 jenis spesies terumbu karang, dan 66 jenis moluska. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kepulauan Karibia, hanya memiliki tidak lebih dari 70 jenis terumbu karang. Bukankah itu sebuah fakta yang sangat mengagumkan? Karena itu tidak heran jika Raja Ampat menjadi surga bagi para diver dan menjadi salah satu spot diving kelas dunia yang paling diminati. Selain kawasan Raja Ampat, Indonesia juga memiliki Laut Sulawesi. Allah menganugerahkan kita laut yang luas dan indah
Di Laut Sulawesi ditemukan makhluk-makhluk yang dianggap punah, termasuk ditemukan ikan kolakan yang diduga sudah punah 65 juta tahun lalu. Sedangkan di Danau Kakaban, perairan Berau, Kalimantan Timur, terdapat ribuan ubur-ubur tanpa sengat, sehingga kita dapat merasakan sensasi berenang dengan ubur-ubur. Di dunia ini hanya ada 2 habitat ubur-ubur seperti itu, yakni di Indonesia dan di Republik Palau di Samudra Pasifik. Allah juga menganugerahkan kita pantai-pantai dengan karakter yang sangat beragam, mulai pantai dengan pasir putih, pasir coklat, pasir hitam, hingga pantai berpasir pink yang disebut dengan Pink Beach di Pulau Komodo. Selain pasir warna-warni, ombaknya juga luar biasa beragam. Ada pantai yang sangat tenang tanpa ombak sehingga terlihat seperti danau. Ada pantai dengan 7 gulungan ombak setinggi hampir 6 meter sehingga dikenal dengan The Seven Giant Waves Wonder. Pantai yang menjadi surga bagi para pelancar dunia adalah Pantai Plengkung di Banyuwangi yang disebut dengan nama G-Land. Indonesia juga memiliki pulau-pulau yang sangat indah. Selain Bali, Indonesia juga memiliki Pulau Lombok dengan 3 gilinya yang sangat terkenal, Pulau Moyo, Pulau Rinca, dan Pulau Komodo yang dikenal dengan the largest living lizard in the world. Secara geografis, Indonesia terletak di lokasi yang sangat strategis, diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Sebagai negara kepulauan terluas di dunia, jika daratan dan perairannya digabungkan, maka negeri kita ini seluas Amerika Serikat atau setara jarak antara London ke Moskow. Indonesia juga memiliki gunung-gunung yang indah, tegak menjulang dari Aceh hingga Papua. Bagi para pencinta alam, Indonesia adalah surganya gunung dengan berbagai tipe. Masing-masing gunung menawarkan pesona tersendiri, dari Gunung Jayawijaya yang memiliki salju abadi, Gunung Merapi yang sangat aktif, Gunung Rinjani dengan segara anaknya, Gunung Bromo dengan sunrise-nya yang mempesona dan pemandangan laksana di bulan, hingga Gunung Ijen yang dikenal dengan api birunya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah kopi terbaik dan terenak di dunia dengan beragam cita rasa tumbuh di bumi Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Bibitnya dulu berasal dari Yaman yang dikenal dengan kopi Arabica. Kopi Arabica tumbuh di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, khususnya di Nrekang dan Toraja, hingga di Papua. Masing-masing memiliki keunikan serta kelebihannya sendiri-sendiri. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah memiliki tradisi minum kopi. Kopi Indonesia lalu dibawa dan diperdagangkan oleh para pedagang Arab dan pedagang Eropa ke negaranya masing-masing. Kopi Indonesia dikenal saat itu dengan Javanese Cafe. Kopi dan berbagai rempah-rempah inilah yang menjadi salah satu penyebab orang-orang Eropa ingin menguasai tanah air kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, cuaca di Indonesia juga sangat bersahabat jika dibandingkan dengan belahan dunia lain. Di Eropa atau Amerika Utara, di musim dingin, suhu bisa mencapai minus 40 derajat Celcius, lebih dingin dari kulkas kita di rumah. Saat itulah semua tumbuhan mati kecuali pohon cemara, dan darah kita bisa beku
jika keluar rumah tanpa pakaian khusus. Di Arab dan Afrika suhu sangat panas, bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius. Hanya ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh di sana. Keringat dan cairan tubuh kita bisa langsung menguap. Kita bisa mengalami dehidrasi. Keberadaan air sangat penting, menyangkut persoalan hidup dan mati. Oleh karena itu, orang-orang yang hidup di padang pasir membayangkan surga itu berupa sungai-sungai yang mengalir. Di Indonesia, kita dengan mudah keluar rumah, baik di siang hari maupun malam hari, dengan cukup memakai sandal dan kaos oblong. Kita tidak akan mati kedinginan dan kita tidak akan mati kepanasan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Syekh Al-Azhar dari Kairo bernama Mahmud Shaltut dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 1960 mengatakan, Indonesia qit'atum minal jannah wudi'at ala wajhil ardi. Kata beliau, Indonesia adalah sepotong surga yang diletakkan Allah di atas permukaan bumi. Beliau sangat takjub melihat keindahan Indonesia. Hadirin rahimakumullah, 77 tahun kita merdeka. Kemerdekaan itu bisa terjadi karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari siapapun, apalagi dari penjajah. Kemerdekaan kita raih karena anugerah dan rahmat dari Allah, berkat perjuangan, pengorbanan dan doa para pejuang bangsa, para syuhada, para founding father Indonesia. Kita yang lahir, tumbuh dan besar di alam kemerdekaan ini berkewajiban menjaga, merawat dan mengisi kemerdekaan ini sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmatmu kepadamu, dan jika kamu ingkar, kamu kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan khauf dan harapan untuk dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kewajiban kita bersama untuk menjaga tanah air kita dengan mencegah semua hal yang bisa memecah belah bangsa dan merusak alam tanah air kita. Karena itu adalah titipan dan karunia Allah yang sangat tinggi nilainya, yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Dan janganlah kita terjebak merayakan kemerdekaan sebagai ritual tahunan belaka tanpa makna. Tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kata lain, tujuan kita bernegara adalah melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan
dan menciptakan kedamaian. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan ilmu dan kompetensi kita serta akhlak mulia. Dengan kompetensi dan keilmuan itu, kita bisa menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini. Dengan akhlak mulia, kita bisa menjaga agar negeri yang indah ini terbebas dari perilaku dan perbuatan orang-orang yang merusak, sekaligus melindungi negeri kita yang indah ini dari orang-orang asing yang ingin menguras kekayaan alam kita atau ingin menyengsarakan kita. Ilmu, kompetensi, dan akhlak mulia adalah kunci atau bekal yang kuat untuk menjaga dan memelihara tanah air kita yang sangat indah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.